رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة. رمضان أذان منتظر.
Terus rawahu Abu Dawud fi sunanihi, hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya fi awaili kitabil adab, di awal-awal atau di dalam pembukaan kitab al-adab bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Faslun jami'u ma dzakarna min adzabil muallimi fi nafsihi, semua yang telah kita sebutkan pada adab-adab seorang guru. Adabul muta'allimi, maka pada hakikatnya itu adalah adab bagi murid. Semua adab guru yang telah dijelaskan, disebutkan, pada hakikatnya itu adab juga bagi murid. Wa min adabihi, dan diantara adab seorang murid, ayyajtanibal asbab syaghilah. Jadi misalkan di awal sudah kemarin kita jelaskan bahwa diantara adab seorang guru hendaknya dia memurnikan niat dalam mengajar. Begitu juga murid, ya berarti memurnikan niat dalam belajar. Dan seterusnya. Wa min adabihi ayyajtaniba al-asbab asy-syaghilah. Di antara adab seorang murid hendaknya dia meninggalkan, menjauhi semua faktor yang membuat lalai. Meninggalkan, menjauhi semua faktor yang membuat dia lalai. Jadi kalau punya gebetan dibuang pada tempatnya. Buanglah gebetan pada tempatnya. Jadi kalau lagi belajar dihindari sebab-sebab yang membuat lalai, yang membuat tidak fokus dalam belajar. Illa sababan la budda minhu lil hajah, kecuali bila sebab tersebut itu dibutuhkan. Kecuali bila sebab tersebut itu dibutuhkan. Tapi ya kebanyakan sekarang sebab-sebabnya itu tidak dibutuhkan. Misalkan contoh sebab yang dibutuhkan, misalkan dia tidak bisa meneruskan pelajarannya kecuali sambil mencari sesuap nasi untuk dirinya. Itu kan dibutuhkan. Nah, itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Sekarang mondok ya, makan udah tinggal makan, tidur udah tinggal tidur, ngaji udah tinggal ngaji. Meskipun lagi ngaji pikirannya kemana-mana. Ada yang lagi mainin ini, ada yang lagi mainin itu. Baru aja dijelasin, ya enggak? Itu bisa ngomongin apa kembali Apa? Terus wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas. Jadi semestinya hendaknya mensucikan hati dari segala kotoran. Menyucikan hati dari segala kotoran. Riya, iri, dengki, ghibah, namimah, ujub. Itu disucikan dari seorang pelajar yang lagi belajar.
Jangan keadaannya lebih mengherankan, atau bahkan jangan sampai keadaannya bisa dikatakan lebih bodoh daripada orang ahli dunia. Gimana maksudnya? Jangan sampai kita itu memiliki keirian, kehasudan terhadap ahli dunia. Karena pada hakikatnya ahli dunia mereka sibuk dengan sesuatu yang mereka miliki. Ya enggak? Mereka sibuk dengan harta yang mereka miliki, dengan kenikmatan yang mereka miliki. Nah, jangan sampai kita lebih bodoh dari mereka menyibukkan diri terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Artinya jangan sampai kita iri, kita hasud terhadap ahli dunia. Karena apa? Terhadap hakikatnya ya apa namanya? Ya kita sesuatu hasud terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Gitu. Maksudnya. Subhanallah. Liqabulil Qur'ani wa hifzihi wastismarihi, agar layak orang tersebut menerima Al-Qur'an. Agar layak menerima Al-Qur'an, agar bisa menghafalnya dan memetik buahnya. Wa qabulihi, dan menerimanya, wastismarihi, dan menerima buahnya, memetik buahnya. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah wahai anak-anakku bahwa di dalam jasad kita mudghatan, itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau seandainya baik maka baik seluruh jasadnya. Maka kalau seandainya baik maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan kalau seandainya rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Makanya dari hadis ini para ulama kita mengambil kesimpulan bahwa hati itu adalah amirul jawarih, pemimpin seluruh anggota badan. Jadi yang menggerakkan anggota badan itu, pemimpinnya adalah hati. Kalau hatinya benar, maka anggota badannya, gerak-geriknya, perilakunya, perbuatannya benar. Akan tetapi kalau hatinya rusak, maka perilakunya, perbuatannya, perkataannya itu juga akan rusak. Disitulah orang pentingnya menata hati, pentingnya menata niat, pentingnya mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban hati. Ya Allah. Jadi apa namanya? Akal itu letaknya di hati. Akal itu letaknya di hati. Adapun otak itu yang menolong akan hal demikian. Jadi kita itu menurut kita
nggak tahu ya, di dalam ini yang dalam agama, di dalam syariat dijelaskan begitu, di dalam Al-Quran dijelaskan begitu bahwa akal itu letaknya di hati. Kalau di dalam IPA apa? Dalam IPA di kepala ya. Nggak tahu sih. Itu apa namanya? Muncul persepsi seperti demikian itu dari orang-orang barat sebenarnya. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kemudian Rasulullah dalam hadis mengatakan at-taqwa hahuna, sambil mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu letaknya di hati, dada. Di dada. Sambil menunjuk ke dadanya, artinya di dada, yang dimaksud adalah di hati. Adapun apa yang dilakukan orang, mikir nggak sih? Mikir nggak sih? Sambil nunjuk situ. Paham nggak sih? Gitu kan. Itu adalah kebiasaan orang-orang barat. Tapi akal itu garis bawahi lagi tadi adalah letaknya di hati. Terus. Wa qad ahsanal qailu biqaulihi, dan betapa indahnya perkataan. Yatibul qalbu lil ilmi, hati itu menjadi baik. Lil ilmi, dengan ilmu. Artinya begini, hati yang baik itu akan cocok untuk menerima ilmu, gitulah maksudnya. Artinya apa? Ilmu itu akan lebih cocok dengan hati yang baik. Kama yatibul ardu lizziraati, sebagaimana tanah yang subur itu bagus untuk bercocok tanam, kan begitu? Kira-kira tanah yang subur bagus nggak untuk ditanemin? Woi, bagus nggak? Naon? Hati yang baik cocok untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah yang subur bagus untuk bercocok tanam. Artinya tanah yang bagus itu cocok untuk ditanemin, sebagaimana hati yang baik, hati yang bagus itu cocok untuk menerima ilmu. Terus, wa yambaghi an yatawadda'a li muallimi, hendaknya dia rendah hati kepada gurunya. Wa yata'addaba minhu, dan menjaga sikap, sopan santun. Makan bangku sekolah enggak sih? Sopan santun dengan gurunya. Wa in kana asghara min husinnan, meskipun gurunya lebih muda umurnya. Meskipun gurunya lebih muda. Di sebagian daerah mah kalau gurunya lebih muda itu enggak mau. Seolah-olah enggak diterima orang tersebut kalau masih muda. Itu pikirannya kerdil. Jadi kalau masih muda katanya, apalagi dulu belum kawin katanya. Pengalaman. Harus tua dulu katanya, baru disebut alim, itu harus tua dulu. Itu pemikiran kerdil dari mana? Justru itu harus rendah diri, harus rendah hati pada orang yang gurunya, kepada orang yang lebih alim, meskipun dia lebih muda daripada dia. Wa aqallu syuhratan, atau lebih
popularitasnya apa namanya, tidak setenar dirinya begitulah. Paham nggak? Artinya tidak terkenal dirinya gitu, tidak seterkenal muridnya. Misalnya datang murid kepada guru punya follower 5 juta. Gurunya nggak main IG, itu harus tetap tawadu, rendah hati kepada guru. Begitu. Jangan bilang follower saya 5 juta tadi, macam-macam aja. Belagu kali. Murid apaan gitu. Wa aqallu syuhratan wa nasaban, atau nasabnya lebih mulia. Wa salahan, atau lebih soleh muridnya. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain. Wa yatawaddu'a lil ilmi, semestinya murid itu rendah hati terhadap ilmu. Bitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu, karena dengan seseorang bertawadhu' terhadap ilmu, yudrikuhu, maka dia akan mendapatkannya. Karena ketika seseorang rendah hati terhadap ilmu, maka dia akan mendapatkannya. Wa qad qalu nazman, para ulama telah mengatakan dalam satu nazam, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, bahwa ilmu itu adalah pantangan lil fatal muta'ali, bagi pemuda, bagi seseorang yang belagu. Kasaili, seperti apa? Iya, ilmu itu pantangan bagi murid yang belagu. Kasaili, seperti apa itu namanya, air seperti air ngocor, air terjun. Harbun, pantangan, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Artinya air ngocor itu kemana? Ke bawah, bukan ke tempat yang tinggi. Wayam bagi itu tong jero teuing masukin tisu. Enggak Pak Ustaz. Yang batal. Ayam bagi, dan semestinya atau hendaknya, an yafqada li muallimihi, merasa kehilangan gurunya. Jadi kalau bukan ayyafqada, ayang qada, nunduk, patuh. Hendaknya seorang murid patuh li muallimihi, terhadap gurunya. Ayang qada, patuh li muallimihi, terhadap gurunya. Wa yusyawirahu, dan konsultasi, sharing, curhat. Jadi kalau ada masalah, saat ada yang datang ngelamar saya, si fulan dan si fulan, saya pilih mana? Gitu, musyawarah. Baik hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunianya ataupun yang berkaitan dengan urusan akhiratnya. Begitu dulu para sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, telah datang 2 orang melamar kepadaku, si fulan dan si fulan, mana yang harus saya terima?
mana yang harus saya terima. Rasulullah tidak menyarankan keduanya, jangan terima ini, jangan terima ini, tapi nikahilah ini. Itu di dalam hadis. Masih bocil udah kawin-kawin. Terus wayak bala qaulahu, dan menerima perkataannya. Kalmaridi, seperti orang sakit. Al-aqili, yang cerdas. Yaqbalu qaulat tabibin nasihil hadhiq, akan menerima perkataan atau saran dari dokter ketika menasehati. Kalau sakit begitu apa enggak? Lu so tahu dok, gituin. Ada enggak yang pernah begitu pasien? Enggak ada ya, jarang. Tapi kalau di dalam belajar ada yang begitu. Subhanallah. Enggak. Kalau sakit pernah gitu enggak? Lu so tahu banget dok. Enggak mau gua ngikutin saran lu. Mana enggak? Berarti apa? Orang sakitnya lagi enggak sehat itu. Ya dalam artian enggak sehat akalnya begitu. Begitu juga murid yang belagu begitu. Enggak sehat. Wa hadza aula, dan ini lebih utama. Faslun, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Nih, dengerin ini nasihat penting. Kalau kalian udah mendapati guru yang seperti akan kita jelaskan, itu pegang teguh orang tersebut. Pegang teguhlah seorang guru yang kompeten. Wa dhaharat diyanatuhu, bergurulah, artinya dia tidak belajar kecuali terhadap guru yang kompeten. Kompeten itu ahli. Tahu nggak? Wa dhaharat diyanatuhu, dan jelas agamanya. Artinya praktek agamanya bagus begitu. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan nyata pengetahuannya. Artinya pengetahuannya dikenal bagus, kan? Luas. Wastaharat ziyanatuhu, lebih dikenal kapasitas ke ilmuannya. Waqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairuhuma, telah berkata Muhammad bin Sirin dan Malik ibn Anas, semoga Allah meridhai keduanya, minas salafi, dari kalangan ulama salaf. Hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu ini adalah agama, bagian dari agama. Ilmu adalah bagian dari agama. Fangzuru, maka lihatlah kalian, amman ta'khuzuna dinakum, dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi lihatlah dari mana kalian mengambil urusan agama kalian. Jangan sembarangan, jangan ngambil dari tong sampah kayak sebagian orang banyak di zaman sekarang. Mereka belajarnya dari sampah, dari internet, dari TikTok, dari snack video, dari
dari FYP. Iya, internet itu sampah, apapun di dalamnya juga ada. Yang baik ada, yang buruk ada, yang sesat ada, yang menunjukkan pada hidayah juga ada. Jadi apa? Belajarlah kepada guru, karena ilmu itu bagian dari agama kalian. Lihatlah dari mana kalian mengambil urusan agama kalian itu. Jangan ngambilnya dari tong sampah, nyomot sana sini, tahu-tahu yang diambil adalah begitu. Ini serius nasihat ketika kalian mungkin udah keluar dari sini pengen melanjutkan belajar di mana, inget pesan-pesan Ustadz Khotib. Ada, iya. Subhanallah. Saya itu belum pernah menemukan guru-guru yang berhati-hati, guru yang sangat hati-hati, kecuali dari murid-muridnya Syekh Abdullah. Hati-hati dalam mengajar, hati-hati ketika dalam dimintai jawaban. Mereka itu tidak mau menjawab kecuali jawaban yang dimiliki seterang matahari. Subhanallah. Kalau ada ragu-ragu sedikit pun di dalam diri mereka itu, mereka tidak mau jawab. Coba ini nanti kalian praktekkan. Jangan kayak sebagian ustadah mamah di zaman sekarang. Tayang di TV, menurut saya, mah ini gimana pertanyaan begini. Jawab menurut saya. Itu orang nggak tahu malu. Itu orang aslinya nggak tahu malu. Siapa dia? Siapa dia? Imam Syafi'i apa? Sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Malik. Ditanya pertanyaan jawabannya, ditanya hukum jawabannya menurut saya, menurut hemat saya. Itu orang kagak tahu malu. Apapun pertanyaannya dijawab, semua dijawab. Sok weh. Apapun bentuk pertanyaannya, bagaimana bentuk macam persoalannya, itu pasti ada jawabannya. Padahal sekelas Imam Malik ditanya sekitar 48 pertanyaan, itu beliau hanya menjawab sekitar 16 atau 17. Sisanya beliau mengatakan saya tidak tahu. Itu Imam Malik yang sekelasnya, notabene-nya kelasnya adalah seorang mujtahid. Mamah di zaman sekarang, ustad di zaman sekarang, syahwat kalamnya itu luar biasa. Syahwat kalamnya itu luar biasa. Subhanallah. Kita itu sekumpulan orang-orang akhir zaman yang menginginkan keselamatan bagi agama kita.
bagi diri kita, di mana sekarang itu zaman sudah bodohan menyebar di mana-mana. Di zaman sekarang kekufuran sudah merajalela di mana-mana. Itu ya minimal kalau seandainya kita tidak bisa menjaga banyak orang, jagalah diri kita dan orang yang kita sayang. Karena kemarin sudah dicatat belum? Ingat apa enggak bahwa bukti kasih sayang diri kita terhadap orang yang kita sayangi adalah dengan mengajarkan kepada mereka kebaikan. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Begitu. Sayang enggak sama mamahnya? Ajari. Nanti kalau pulang ajari. Sayang enggak sama papahnya? Saya nggak sama abahnya, bapaknya, engkongnya, sama encangnya. Oh, kalau sayang diajari. Ya artinya tentu dalam pengajaran ini adalah butuh cara, butuh jurus. Jangan panggil, Pak, sini Pak, dengerin. Zia mau ngajarin Bapak. Ya begitu juga lah. Artinya butuh metode, butuh seni. Di situlah. Terus. Wa alaihi an yanzura ila muallimihi bi'ainil ihtiram. Dan hendaknya seorang murid memandang atau melihat kepada gurunya dengan pandangan hormat, ta'zim. Jadi memandang gurunya dengan pandangan hormat, pandangan ta'zim. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi, dan meyakini kredibilitas keilmuan dirinya. Wa rujhanahu ala tabaqatihi, dan keunggulannya. Jadi diyakini itu bahwa gurunya adalah seorang yang kredibilitas dalam keilmuan dan keunggulannya. Itu harus diyakini. Seorang guru itu kalau pengen mengambil manfaat, terus fa innahu aqrabu ila intifa'i bihi, karena itu adalah dapat lebih mudah mengambil manfaat dari guru tersebut. Jadi diyakini gurunya adalah kompeten, gurunya kredibilitas dalam keilmuan, keunggulannya. Dengan demikian dia bisa meyakini atau lebih manfaat, itu akan lebih dekat bagi murid tersebut di dalam mengambil manfaat dari gurunya tersebut. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dahulu para ulama salaf idza dhahaba, ketika hendak belajar kepada gurunya, tasaddaqa, berinfak, sedekah, bisyai'in, dengan sesuatu. Ini mengajarkan kepada kita untuk memberi, bersedekah pada guru atau bersedekah kepada siapapun. Bahasanya salam tempel. Artinya misalkan Yunita dari pondok jalan ke rumah sini. Di jalan
bersedekah. Kemudian dia berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Wala tudhib, dan jangan hilangkan barokata ilmihi minni, keberkahan ilmunya dariku. Allahumma astur, ya Allah, tutuplah aiba muallimi, aib guruku, anni, dari diriku. Wala tudhib, dan jangan hilangkan barokata ilmihi minni, keberkahan ilmunya dari diriku. Subhanallah, lihat. Jadi orang kalau mau belajar, pergi menemui gurunya, begitu di jalannya dia bersedekah. Atau sesampainya di tempat gurunya dia bersedekah. Kemudian dia berdoa dengan doa tadi. Jangan sampai aib gurunya itu dia ketahui. Beda dengan murid-murid belagu di zaman sekarang itu. Banyakan murid-murid di zaman sekarang belagunya begitu. Dibongkar guru, aib gurunya. Dibongkar aib gurunya, dicari-cari aib gurunya. Stalking aib gurunya, kan begitu. Ada di sini yang begitu? Nggak ada kalau di sini. Paham nggak maksudnya? Karena kalau seandainya istilahnya, ketika seseorang mengetahui aib seseorang, atau terlebih lagi dia dari seorang guru, itu akan hilang semangat belajarnya. Meskipun dari awal sudah nggak semangat, nambah-nambah. Akan hilang manfaat bagi dalam dirinya untuk mengambil manfaat dari guru tersebut. Ajib. Coba praktekkan. Ada dulu seorang sahabat itu, saking perhatiannya dengan hadis-hadis yang didengar dari Rasulullah, beliau mempraktekkan segala bentuk hadis yang didengar dari Rasulullah. Atau para ulama ada juga yang membaca kitab sahih, beliau mempraktekkan segala bentuk yang ada di dalam sahih tersebut. Sampai istilahnya mau yang enak dipraktekkan, mau yang tidak enak dipraktekkan. Terus wa qala ar-Rabi' sahibu Syafi'i, kemudian telah berkata Ar-Rabi', gurunya Imam Syafi'i. Atau rahimahumallah, majtara'tu an ashraba al-ma'a. Bukan murid, bukan guru, murid. Ar-Rabi' sahibu Syafi'i itu bisa dikatakan teman atau bahkan murid, begitulah. Majtara'tu an ashrabal ma'a, saya tidak berani minum air. Wa Syafi'iyyu yanzuru ilayya, dan Imam Syafi'i melihat kepadaku. Begitu lihat para ulama dulu mah kalau belajar itu nggak berani. Dirinya nggak berani minum di hadapan gurunya. Murid-murid sekarang caper di hadapan gurunya. Bukan di sini. Di sini mah baik-baik. Takilan di hadapan gurunya. Bukan di sini, itu di pondok itu jauh.
haibatan lahu, karena segan pada dia. Anallah. Gak berani tidur lagi belajar, karena itu bukan di sini. Gak berani malaweng lagi belajar, bukan di itu cerita para ulama dulu. Tapi alhamdulillah santri-santri di sini mah kayak begitu. Beda dengan Warawaina an Amiril Mukminin, kemudian telah kita meriwayatkan dari Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala min haqqil muallimi alaika, di antara hak seorang guru atas dirimu, antusallima 'alan nasi 'ammatan, adalah mengucapkan salam kepada orang-orang umum secara umum. Wa takhussahum dunahum bittahiyyati, dan menghaturkan salam khusus untuknya. Artinya memberikan sesuatu hal yang lebih khusus daripada orang-orang untuk orang-orang umum. Kalau misalkan sesama kaum muslimin disunahkan untuk bersalam ketika berpapasan, assalamualaikum. Tapi misalkan kalau ketemu dengan gurunya tidak hanya salam, tapi diberikan bentuk penghormatan yang lebih dari sekedar salam. Misalkan setelah salam dicium tangannya. Tuh lihat, murid-murid di sebagian pondok mah begitu. Kalau lagi ngaji, lihat kemana, itu bukan di sini. Ya, begitulah keadaan santri zaman now. Terus wa antajlisa amamahu, kemudian duduk di hadapannya. Nunduk, diam, menjawab petakilan, lihat sana sini, cekikikan, molor. Itu bukan di sini. Wala tusyiranna indahu biyadika, dan jangan jangan nunjuk-nunjuk dengan tangan. Woi, lu Tat, udah makan belum Tat? Woi. Misalkan. Jadi jangan duduk di depannya, jangan nunjuk-nunjuk pakai tangan. Wala taghmizanna bi'ainaika, dan jangan bermain mata, kedap-kedip. Jangan dikedip-kedipin. Mentang-mentang ustadznya ganteng. Nah, itu bukan di sini. Terus wala taqulanna, dan jangan sekali-kali mengatakan kepadanya, qala fulanun khilafi ma taqul, bahwa fulan mengatakan atau berkata menyalahi apa yang Anda katakan. Iya, boleh sama saja, khilafan liqaulika atau liqaulihi.
Khilafan liqaulika. Sama sih maknanya. Artinya ketika misalkan orang berbeda dengan apa yang kamu ucapkan, itu artinya. Artinya misalnya begini. Ketika Ustadz menjelaskan, kemudian jangan kalian sanggah, Ustadz, apa yang kamu jelaskan tadi itu berbeda dengan apa yang saya pernah dengar dari sipulan. Wala tagtabanna ingdahu ahadan, dan jangan menggunjing seseorang di sisinya. Sisi Ustadz ngomongin tetangganya, ngomongin temannya, ngomongin saudaranya, ngomongin sahabatnya. Menggunjing seseorang di sampingnya, di hadapannya, di sisi. Wala taghtabanna. Wala taghtabanna. Wala tusarir jalisaka fi majlisihi, dan jangan berbisik-bisik di majelisnya dengan teman dudukmu. Jadi lagi duduk begitu bisik-bisik di depan gurunya. Kalau di sini nggak ada, itu di pondok. Kalau di sini pada serius belajar. Wala ta'khud bisaubihi idza qoma. Jangan menarik pakaiannya ketika dia atau ketika gurunya hendak berdiri. Iseng banget ya. Merosotlah sarungnya. Wala tuliha alaihi idza kasala. Jangan mendesak. Jangan merengek ketika gurunya lagi bete, lagi males. Tad, ayo dong ngaji tad, ayo dong ngaji tad. Kayak sebagian santri di sini begitu. Sebagian santri di sini kalau ustadznya lagi males, itu ngerengek, tad ayo ngaji, padahal ustadznya lagi males. Alhamdulillah. Beginilah santri di sini begitu. Kalau ustadznya lagi males, ayo ngaji ustadz. Alhamdulillah. Wala tu'arid ay la tashba. Artinya jangan bosan min tuli suhbatihi, karena lamanya waktu belajar bersama ustadz. Alhamdulillah kalau di sini mah sejam 2 jam anteng ngaji, nggak pengen pulang. Lanjut Ustadz, lanjut kata Ustadz, lanjut nggak merengek. Ustadz udah, wallahu a'lam. Enggak, itu bukan gaya santri sini. Alhamdulillah, inilah senang. Wa yang bagi an yata'addaba bihadhil khisal. Hendaknya dia mempraktekkan adab-adab yang disarankan oleh allati arsyada ilaiha, yang disarankan, ditunjukkan ilaiha terhadapnya adab atau terhadapnya khisal, adab. Aliyun oleh Imam Ali. Artinya murid itu semestinya menjaga adab-adab tadi yang diarahkan, yang dijelaskan, ditunjukkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Wa an yarudda ghibata syaikhihi in qadara,
dan menanyakan ketidakhadiran gurunya jika memungkinkan. Ustaz, kemarin kemana? Kita kan pengen ngaji, setiap hari pengen ngaji kita. Setiap hari pengen ngaji, ustadznya nggak ada terus. Jadi apa? Sebaiknya apa? Dia menanyakan perihal ketidakhadiran gurunya ketika memungkinkan. Fa'in ta'adzara alaihi radduha faraqa dzalikal majlis. Jika tidak, hendaknya dia menanyakan hal itu saat tanyakanlah ketika di luar majlis. Ini kalau di kelas tidak bisa kalau tidak mampu untuk menanyakan, tanya di luar majlis. Faslun. Wa yadkhulu ala syaikhi kamilal khisal. Hendaknya dia mendatangi gurunya dalam keadaan yang sempurna. Datang kepada gurunya dalam keadaan sempurna. Akhlak-akhlaknya maksudnya. Muttasifan bima dzakarnahu fil muallimi, bersifatan dengan apa yang telah kita sebutkan di dalam sifat-sifat seorang guru. Bersifatan dengan sifat-sifat yang telah kita jelaskan pada adab guru. Apa? Mutanazzifan atau muttasifan? Mutanazzifan bima dzakarnahu, ganti muttasifan. Ganti muttasifan. Bisa nggak nulisnya? Oh, bisa kalau di sini pinter imlanya santri-santri sini. Iya dong, gurunya Ustadzah Leda. Alhamdulillah, pinter-pinter imlanya ya muridnya. Apa? Oh iya, mulai sekarang panggilnya Ustadzah Leda. Ya, Ustadzah Leda. Jangan Ustadzah Leda. Ustadzah Leda Hakwe. Ini tuh ustadzah besar loh, di sini doang dipanggil teteh. Iya, mulai sekarang panggilnya ustadzah. Di Mantingan, di Gontor udah dipanggil ustadzah. Terus ada orang mau masuk ke Gontor, panggilnya ustadzah. Chattingan itu loh, panggilnya ustadzah semua. Iya ustadzah. Ternyata aku menikahi ustadzah. Bukan kaleng-kaleng ternyata. Kan aku nyarinya ustadz. Anda gagal. Dapatnya saya. Dia pengen ustadz gagal. Sian deh lu. Dapatnya Syekh. Terus
Muttasifan bima dzakarna fil muallim. Jadi bersifatan dengan apa yang telah kita sebutkan di dalam sifat guru-guru. Mutatahhiran, suci. Dan masuk ke gurunya, ini kita menjelaskan bagaimana murid itu masuk ke gurunya. Jadi mutatahhiran, dalam keadaan suci. Musta'milan lis-siwak, makai siwak. Biar gurunya, kalau biar dia lagi baca Al-Quran lagi atau baca ilmu yang lain, lagi semaan, lagi tasmi' begitu, nggak kebauan. Jadi makai siwak. Siwak itu adalah hal sepele, tapi banyak orang meninggalkan kesunahan tersebut. Gampang. Jualan. Iya, 2 tahun. Jadi siwak itu hal sepele, ringan, tapi orang banyak meninggalkannya. Padahal faedahnya sangat luar biasa banyak. Sangat luar biasa banyak. Menguatkan hafalan. Memutihkan gigi, menguatkan gusi, menguatkan hafalan, kemudian mencerdaskan otak. Kemudian mengeluarkan makhraj atau makharij pada tempatnya. Misalkan orang nggak bisa ngomong zai, jak wae, sering-sering banyak pakai siwak. Watini wajaitun, sering-sering pakai siwak. Watini wazaitun, begitu tuh. Itu jadi bisa menolong, membantu seseorang dalam mengeluarkan makharijul huruf pada tempatnya. Terus banyak itu faedahnya. Mewangikan mulut. Kalau mau tidur siwakan. Kenapa mau tidur siwakan? Kemarin di fikih udah dijelaskan. Karena biar bangun tidur acainya itu nggak bau. Ilernya itu nggak bau. Mau tidur, bangun tidur begitu ya, biar nggak. Mau ngaji siwak, mau sholat, mau makan, udah makan, semuanya siwak itu disunahkan dalam bagaimana keadaannya apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Jangan hilangkan, istilahnya jangan sampai kebaikan ini hilang dari kalian begitu saja. Kita sekarang itu ya istilahnya jangan sekali-kali orang itu memandang memandang enteng satu kebaikan. Kelak akan datang kepada kita waktu di mana kita membutuhkan satu kebaikan. Ketika orang sudah mati, ya nggak tahu kematian kapan datang. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, kalian duluan. Iya. Ketika orang sudah datang padanya kematian, orang di situ sangat membutuhkan. Lagi datang kepadanya hari kiamat, sangat membutuhkan kepada satu kebaikan di mana dia tidak bisa nambah lagi itu kebaikan yang satu. Nggak bisa dia nambah lagi. Ya, makanya jangan sekali-kali
hilang begitu saja kebaikan-kebaikan. Terus farighal qalbi minal umuri syaghilah. Hatinya tidak sibuk dengan hal lain. Artinya mengosongkan hati dari pemikiran-pemikiran yang lain gak jelas. Jangan mau ngaji pikirannya di apa itu? Di kiatsu. Membayangkan ikan goreng. Jadi fokus. Hilangkan pemikiran-pemikiran yang lain ketika pengen ngaji. Terus wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzanin. Tidak masuk sebelum meminta izin. Idza kana syaikhu, ketika gurunya fi makanin, di suatu tempat, yahtaju fihi ila isti'zanin, yang membutuhkan kepada izin. Artinya kalau gurunya di suatu tempat di mana gitu izin, boleh masuk, boleh. Ketok pintu itu bagian dari izin. Salam bagian dari izin. Kalau seandainya di tempat yang butuh kepada izin. Kalau di jalanan, ya udah datengin aja. Saat izin mau ketemu, padahal lagi di jalan. Hadap-hadap, enggak perlu. Wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala. Kemudian masuk kepada para hadirin idza dakhala, ketika dia masuk. Artinya misalkan telat nih datang si Zia, majelis di dalam udah ada orang, dia salam kepada yang sudah hadir. Wa yakhussahu dunahum bitahiyyati, dan mengkhususkan kepada gurunya dengan penghormatan. Ya, itu anterin paket. Mamang antar aja di depan. Iya, halo. Jadi misalkan kalau kalian udah di majelis, kemudian Zia terlambat, salam, masuk, salam, assalamualaikum, kemudian salam, gurunya duduk. Iya begitu. Wa yusallimu alaihi wa alaihim idzan sarafa, kemudian salam kepada gurunya, kepada teman-temannya ketika dia bubar. Ketika dia hendak pergi dari majelisnya, salam. Kama jaa fil hadis. Walaisal til awwalu ahaqqu minas saniyah. Karena yang pertama itu bukan artinya, tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Wala yatakhattar riqaban nasi, tidak melangkahi pundak orang lain. Jadi misalkan orang kan duduk nih, gurunya di depan, misalkan orang duduk, yang di belakang dia pengen ke depan, dilangkahin pundak. Jangan begitu. Paham itu? Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis, akan tetapi duduk di mana majlis tersebut berakhir. Artinya misalkan udah baris rapi, ya udah duduk di bagian belakang. Jangan dia datang belakangan ngelangkahin pundak orang lain sampai ke depan. Gak usah.
illa ayyadana lahu syaikhu fit taqaddumi, kecuali diizinkan oleh syekhnya, gurunya untuk maju ke depan. Kecuali diizinkan oleh syekhnya untuk maju ke depan. Au ya'lama min halihim isara dzalika, atau diketahui dari keadaan muridnya memperbolehkan maju ke depan. Misalkan muridnya buka jalan untuk dia, silahkan maju atau silahkan maju ke depan. Ya udah, boleh maju ke depan. Atau diketahui keadaan muridnya untuk mempersilahkan maju ke depan dari murid-murid gurunya itu. Wala yuqima ahadan fi mawdi'ihi, dan jangan memerintah orang berdiri dari tempatnya. Diri lu, sini tempat duduk gua, awas. Padahal dia yang datang duluan. Jangan demikian. Jangan mendirikan orang lain dari tempatnya, menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya, kemudian ditempatin tempat duduknya. Fa in asarahu ghairuhu lam yaqbal iktidaan bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun orang tersebut merelakannya, jangan diambil, jangan diterima. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau misalkan kita datang, kemudian orang yang mau di situ duduk mempersilahkan duduk di tempat dia, jangan diterima. Jangan diterima. Kalau misalnya di bis terus ada ibu hamil, tanya Itu bukan masuk bahasan ini. Tapi hormati yang lebih besar, apalagi sedang hamil. Illa yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali ada di dalam hal itu adalah kemaslahatan bagi orang yang hadir. Au amarahu syaikhu bidzalika, atau diperintahkan oleh syaikh. Wala yajlisu fi wasatil halqati illa lidaruratin, dan jangan duduk di tengah-tengah majlis. Di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu lingkaran, majlis yang membentuk lingkaran. Ini dia duduk di tengahnya kayak congcot. Illa lidarurah, kecuali darurah. Wala yajlisu baina sahibaini bighairi idnihima, dan jangan jadi orang ketiga, nyisip di antara kedua teman. Nyisip artinya gimana ya? Nyisip itu orang lagi udah rendengan begitu kan temennya, dia seseledak di tengahnya, nyempil di tengahnya, menyisip di antara dua orang temannya tanpa izin dari keduanya. Fa in fasaha, kalau seandainya memberikan tempat kalau masih ada tempat, lahu bagi orang tersebut kok ada, maka duduklah. Wa dhamma nafsahu, dan ikut bergabung. Faslun. Wallahu a'lamu bissawab.